Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqallaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu, ikhwani, bapak-bapak, ibu-ibu, akhwati, bapak-bapak, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat serta salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, seperti telah disampaikan Bu Vina tadi, bahwa kajian kita membahas buku Mengenal Islam Lebih Dekat. Saya ulangi penjelasannya singkat. Di tengah umat ini sedang terjadi Islamfobia. Karena dua hal. Orang yang fobi kepada Islam karena benci, tidak suka kepada Islam, atau dia memiliki obsesi keduniaan yang kemudian difasilitasi oleh orang kafir, lalu dia menjadi buzzer untuk menumbuhkan Islamfobia dengan membuli orang Islam dan Islam. Dan ibu-ibu nggak usah kaget dengan itu ya. Ibu-ibu nggak usah kaget dengan itu. Karena Allah sudah menjelaskan berkali-kali dalam Quran. Ya, ibu bisa lihat surat 61. Ya, ibu-ibu bisa lihat surat 61 ayat yang ke-7. Ayat ke-8, maaf. Surat As-Saff. Kata Allah, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah agama ini dengan ya mulut mereka. Ya. Jadi kata Allah, ya, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Ya. Tapi ibu ingat Allah berjanji
wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Ya, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Maka yang jadi pertanyaan adalah bagaimana agar cahaya Allah ini tetap terang di tengah peradaban dunia? Ya, kita orang Islam harus paham Islam. Sehingga kita bisa memberikan cahaya Islam itu lewat dua, Bu. Pertama, lewat amaliyah kita, amal Islami. Ya, kalau ibu tidak mampu menjelaskan, membela dengan lisan. Kalau ibu-ibu tidak mampu membela dengan argumentasi, karena tidak menghafal dalil, setidak-tidaknya ibu-ibu bisa menghadirkan Islam yang Allah dan Rasul Allah wahyukan, Rasul ajarkan, dan dijalani para sahabat itu dalam kehidupan sehari-hari, ya, sehingga membungkamlah orang-orang yang fobi terhadap Islam itu. Ya, dan untuk bisa menghadirkan hidup yang Islami, kita harus memiliki ilmu yang Islami. Ya, ilmu Islam itu harus difahami. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari, kitab ilmu, bab keutamaan orang yang berilmu, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan hadis ini sampai kepada kita melalui jalur salah satu sahabat, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menginginkan dia baik, maka Allah fakihkan dia, Allah fahamkan dia terhadap agamanya. Jelas ibu-ibu ya, jadi itu alasan. Ibu-ibu sudah belajar Islam, tetapi ada dua alasan. Ya, pertama, Islam yang kita kenal dulu kan Islam tradisionalis. Ya, bukan Islam yang syar'i. Islam yang kita lihat berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan pengetahuan. Ya, kita biasa beragama itu berdasarkan apa yang kita lihat di lingkungan kita. Bahkan kita tidak tahu apa dasar dari perbuatan orang-orang itu. Apa yang mendasari mereka melakukan ini? Apa yang mendasari mereka meninggalkan ini? Kita hampir-hampir tidak tahu alasannya. Dan sekarang, ya, setelah ilmu berkembang, kita tahu, ya, kebanyakan di antara apa yang kita amalkan itu menyimpang dari syariat yang Allah syariatkan. Ya, dan kemudian saya beri nama tradisi-tradisi agama itu dengan ANUS, agama Nusantara. Ya, ANUS, agama Nusantara. Sehingga kita perlu memahami Islam, Islam yang Allah inginkan, Islam yang Nabi ajarkan, dan Islam yang dipraktekkan oleh para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an. Ya, maka saya katakan pada permulaan kajian kita di pertemuan pertama, ini pertemuan yang ketiga, betul ya? Betul, Ustaz. Ini pertemuan yang ketiga, ya, dan saya di awal mengatakan kalau yang kita pelajari nanti sudah ibu ketahui persis seperti yang saya terangkan, maka itu merupakan satu tambahan tali sehingga ikatan ilmu itu semakin kuat. Atau kalau ibu sudah memakunya, saya tambahkan sebuah paku sehingga menjadi melekat, ya, daya tahan ilmu kita itu. Tetapi kalau sekiranya yang akan kita kaji ini ilmu baru bagi ibu-ibu, maka bersyukurlah kepada Allah, ya. Ini adalah ilmu yang dengannya semoga Allah berkita hidayah kepada jalan kebenaran. Bu Fina, ibu-ibu udah memiliki bukunya belum? Buku apa, Ustaz? Buku yang kita bahas? Saya nggak ada kesempatan pulang ke Indonesia, Ustaz. Nah, jadi masih belum. Tapi gimana? Saya beli, saya kirim, tapi kirimnya gimana? Saya nggak tahu caranya. Nanti insya Allah saya minta tolong yang di Indonesia, Ustaz. Masih punya family kan di Indonesia?
Ada Ustadz ya. Oke, Nanti. gampang kok gampang di toko Ahlus Sunnah ya. Baik. Ibu di buku ini di bab 1 babnya adalah 2 nikmat yang terlupakan. 2 nikmat yang terabaikan. Baik. Saya mulai dari deduktif ke induktif ya Bu. Ibu udah lama nggak kuliah kan? Pak, iya Ustadz. Jadi lupa metode kuliah kan? Definitely Ustadz. Iya. Jadi saya suka menggunakan metode dari umum ke khusus ya. Oh iya. Atau biasanya disebut deduktif ke induktif ya. Atau piramida ya. Jadi piramida kan segitiga gini kan. Tapi piramida terbalik. Ya, karena dari lebih lebar kepada khusus. Baik. Di sini penulis menulis 2 nikmat yang terlupakan. Perlu diingat bahwa nikmat-nikmat Allah itu sangatlah banyak. Saya ulang. Catatan pertama yang perlu ibu-ibu imani. Nikmat apa saja. Besar atau kecil. Nyata atau tidak nyata. Semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat apa saja. Saya ulangi. Yang ada pada kita. Baik pada diri kita. Atau sesuatu dari diri kita nikmati. Semua sumbernya cuma satu. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat surat 16. Surat An-Nahl. Ayat yang ke-53. Di surat 16. Surat An-Nahl. Ayat yang ke-53. Allah Jalla wa'ala mengatakan. Ya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan segala nikmat yang ada pada kalian. Datangnya dari Allah. Thumma idza massakumud dur fa ilaihi taj'arun. Kemudian apabila kalian ditimpa kesusahan, kesulitan, kesengsaraan, permasalahan kehidupan, maka kepada Allah lah kalian hendaklah meminta pertolongan. Allah telah memberi kita banyak nikmat. Dan ayat ini merupakan perpaduan antara ayat 1 atau ayat 2 dan ayat yang kelima dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, atas segala nikmat yang telah Dia karuniakan kepada kita. Kemudian iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Jadi inti ayat ini Allah Jalla memperjelas kepada kita agar kita yakin seyakin-yakinnya ya bahwa nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu ya kemudian nikmat apa saja dari Allah ya Allah katakan di surat yang sama ayat 18. Jadi nikmat Allah itu ya secara global ya secara terperinci tidak ada yang dapat menghitungnya. Nikmat yang dari Allah terlampau banyak sampai tidak ada yang bisa menghitungnya. Oleh karena itu Allah menjelaskan di surat yang sama An-Nahl surat 16 ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Ayat ini senada dengan akhir ya ayat 34 surat 14. Di sana di surat Ibrahim surat ayat 14 ya ayat 34 ya Allah katakan ya. Coba lihat ayat 34 Allah katakan ya. Wa atakum min kulli ma sa'altumu.
Ya, dan Allah telah memberi kepada kalian segala yang kalian minta kepadanya. Ya. Kemudian kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak dapat menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar. Sungguh manusia sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat. Coba lihat perpaduan dua ayat ini. Allah bilang manusia diberi nikmat yang banyak, yang dia tidak mampu menghitungnya, tetapi dia berbuat zalim dengan dosa itu. Dia berbuat dosa dengan nikmat itu. Tidak sedikit orang diberi nikmat, tetapi berdosa kepada Allah atas nikmat-nikmat itu. Yang kedua, tidak sedikit kita mengingkari nikmat Allah. Maka di ayat 16 Allah bilang, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun dari maha penyayang. Andaikan Allah tidak memiliki sifat rahmat, dengan rahmatnya dia menyayangi hambanya. Dengan ampunannya dia mengulur-ulur azabnya. Sekiranya Allah tidak memiliki sifat ghafur, seandainya Allah tidak memiliki sifat rahim, niscaya telah binasalah seluruh manusia itu. Maka walaupun dia zalim manusia itu dan kufur nikmat, tetapi Allah masih memberi kesempatan kepada mereka untuk meraih ampunannya dan meraih kasih sayangnya. Itulah nikmat. Secara terperinci, tidak seorang pun mampu memperincinya. Jelas? Tetapi seluruh nikmat itu ya terfokus pada dua nikmat, yaitu nikmat lahir dan nikmat batin. Ya, nikmat lahir dan nikmat batin. Lihat surat 31. Surah Luqman. Ya, surat Luqman ayat yang ke-20. Surat 31, surat Luqman ayat yang ke-20. Ya, alam tarau annallaha sakhalakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Alam tarau annallaha sakhalakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kalian perhatikan bahwa Allah telah menundukkan untuk kepentingan kalian apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi? Wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan dia Allah telah menyempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatnya lahir dan batinnya. Karena semua nikmat ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Semua nikmat ada yang dirasakan, ada yang tidak dirasakan oleh zahirnya jasmani kita, ada yang dirasakan oleh batin kita. Maka kata Allah, wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Ya, dan ibu-ibu tahu ya, salah satu nikmat Allah itu Islam. Ya. Dan salah satu nikmat yang Allah sempurnakan itu adalah nikmat Islam. Ya, nikmat Islam. Islam adalah satu nikmat dari nikmat-nikmat Allah, dan Islam adalah seutama-utama nikmat. Ya. Ibu coba lihat surat yang kelima, ayat yang ketiga, di baris yang ke-8 kalau tidak salah. Allah katakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ya, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ini sering saya sebut dengan closing statementnya Allah Tabaraka wa Ta'ala atas risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesudah ayat ini
Tidak ada lagi turun ayat yang lain. Ya. Kemudian kata Allah apa? Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan telah aku sempurnakan untuk kalian. Ya. Nikmatku. Allah katakan, dengan sempurnanya Islam, maka sempurnalah nikmat Allah. Ini menunjukkan bahwa nikmat Islam adalah sebuah nikmat dari nikmat-nikmat Allah Jalla Jalaluh. Jelas, Bu? Insya Allah, Ustaz. Nah, kemudian tadi saya sebutin bahwa Islam adalah seutama-utama nikmat untuk kita dari dua nikmat tadi. Kenapa, Bu? Ibu lihat alasannya. Alasan ya, kenapa saya sebut Islam adalah seutama-utama nikmat. Ibu tidak usah dibuka ya. Ibu masih hafal Al-Fatihah tidak? Masih, Ustaz, insya Allah. Masih hafal ayat yang ke-6-nya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Berilah kami hidayah ya Allah kepada jalan yang lurus. Jelas? Dan jalan yang lurus adalah Islam. Jadi ibu lihat surat 1 ayat yang ke-6, penjelasannya ada pada surah 6. Tulis dulu semuanya. Jadi ibu tulis surat 1 ayat 6. Ya, junto penjelasnya adalah surat 6. Surat 6 ya, ayat yang ke 125, 126, 153 dan 161. Saya ulangi ya. Tunggu, sabar, jangan maksa guru ya. Jadi lihat penjelasan. Surat 1 ayat 6. Kita buka. Surat 6 Al-An'am ayat 125, 126 dulu. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah menghendaki dia mendapatkan petunjuk, maka Allah melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa may yurid ayyudillahu, dan barang siapa yang Allah menghendaki sesat, yaj'al sadrahu dayqan haraja, maka Allah menjadikan dadanya sempit dan sesak untuk menerima Islam. Maka orang yang fobi Islam itu, Bu, karena mereka tertutup hatinya dari hidayah. Jelas, Bu? Insya Allah. Kata Allah, ka'annama yas'adu fis sama. Ya, seakan-akan dia sedang mendaki langit tanpa penyangga sama sekali. Kadzalika yaj'alullahu rijza 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah menimpakan azab ya kepada orang-orang yang tidak beriman. Dari ayat 126 Allah katakan, wa hadza siratu rabbika mustaqima. Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Ya, qad faddalnal ayati liqaumi yadhakkarun. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima peringatan. Ya, jelas, Bu? Lihat, Islam inilah agama yang lurus. Surat 6 ayat 153. Inilah yang disebut dengan jalan Allah satu-satunya kebenaran yang sudah kita bahas. Agama Allah Islam, itulah jalan yang lurus. Agama-agama selain Islam, itulah jalan yang menyimpang. Maka lihat ayat surat yang sama, ayat 153.
Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Ya, ibu-ibu lihat. Ayat ini sama enggak maknanya dengan surat 1 dan surat 6 ayat 125 tadi? 26? Ya. Jelas? Dan Allah bilang Islam adalah jalan Allah satu-satunya. Ya, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subula. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Yaitu agama-agama selain Islam adalah jalan-jalan yang menyimpang dari jalan kebenaran ini. Ya, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Maka jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan yang satu ini. Ya, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah mewasiatkan kepada kalian perkara ini agar kalian bertakwa, kalian takut kepadanya, kalian berhati-hati dalam menapaki jalan ini. Dan inilah yang disebut dengan agama yang lurus. Surat 6 ayat 161. Ya. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Dinal qiyamam millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Rabbku, Allah Jalla Jalaluh, telah memberiku petunjuk kepada jalan yang lurus, agama yang lurus, agama yang benar, yaitu agama Ibrahim yang lurus. Jelas, Bu? Dan Ibu hubungkan ayat ini dengan kajian kita di awal pertemuan pertama dan kedua. Nah, jelas, Bu? Iya. Sekarang Ibu lihat surat 72. Surat 72. Ayat 14. Surat Jin. Ya, surat 72. Surat Jin. Ayat yang ke-14. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Apa kata para jin? Di antara kami bangsa jin ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Ibu-ibu perhatikan, orang-orang jin, jamaah iblis lebih liar daripada iblis. Ya, mereka menamakan dirinya jamaah Islam liberal, padahal mereka iblis yang berwujud manusia. Mereka mengatakan semua agama sama di atas kebenaran. Sementara akidah jin yang sahih, yang benar mengatakan, di antara kami ada yang muslim dan di antara kami ada yang menyimpang dari kebenaran. Para jin yang mukmin meyakini dengan seyakin-yakinnya dan Allah benarkan keyakinan mereka di ayat ini bahwa selain orang Islam, mereka orang menyimpang dari jalan yang lurus. Mereka menyimpang dari kebenaran. Mereka dalam kesesatan yang nyata. Lalu apa kata para jin selanjutnya? Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Siapa yang Islam? Siapa yang menjadikan Islam sebagai agamanya? Siapa yang memilih menjadi statusnya Muslim? Maka mereka itulah telah memilih jalan yang lurus. Dan mereka inilah yang disebut oleh Allah di surat 1 ayat 7. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nah, dari penjelasan ini saya pengen nanya sama ibu-ibu semuanya. Adakah nikmat lebih besar lagi yang Allah berikan kepada kita melebihi Islam? Enggak ada, Ustadz. Enggak ada. Itulah yang kita minta kepada Allah. Agar jalan itu yang Allah karuniakan kepada kita, jalan Islam. Itu bagian pertama dari bab yang ke-1 ini. Ibu-ibu,
apa yang saya jelaskan tadi jelas tidak? Insya Allah buat saya jelas Ustadz. Iya, ibu-ibu yang lain gimana? Jelaskah? Insya Allah jelas Ustadz. Baik. Ini ngajar ibu-ibu tuh harus pelan-pelan ya. Satu-satu. Karena ibu-ibu nih di rumah urusannya urusin anak orang sama anak sendiri ya. Iya Ustadz. Suami itu anak orang bukan? Nah, betul Ustadz. Kalau salah ibu tidak dimaafkan. Nah, tapi kalau anak ibu masih sayang lah sama ibu ya. Jadi artinya urusan ibu tuh berkutat soal TBC Bu Vina ya. Tomat, bawang, cabai ya Bu. Betul Ustadz. Lah karena itu kalau ngaji itu pelan-pelan biar bisa meresap ke dalam daya ingat ya. Baik. Jelas ya? Itulah nikmat Allah. Dan Islam adalah seutama-utama nikmat Allah. Maka bersyukurlah kita kepada Allah ya, karena kita ya telah ditunjuki Allah pada jalan yang lurus. Tapi ingat ya, menjadi muslim saja tidak langsung masuk surga, Bu. Maka Ibu lihat, kita ini umat Muhammad bukan? Iya, Ustaz. Umat Muhammad itu kan umat Islam. Yes. Nah, umat Muhammad itu tidak semuanya langsung masuk surga, Bu. Ada yang masuk neraka dulu. Paham, Ibu? Iya, Ustaz. Yang Ibu inginkan adalah ya. Yang Ibu inginkan adalah apa? Hah? Langsung masuk surga atau ke neraka dulu? Nama Ibu juga pelesir kan? Nggak mau Ibu kan mampir, suka pelesir kan? Jadi jalan-jalan siapa tahu pengen kepo neraka gitu. Ya? Siapa tahu gue pengen kepoan neraka kayak apa sih? Kok ngeri-ngeri banget gitu kata penjelasan Pak Salim tuh. Gue pengen coba deh. Jangan coba-coba neraka. Ya, ya. Caplang aja tidak boleh coba-coba buat anak. Kata bintang iklan, buat anak kok coba-coba gitu loh. Ya, maka tidak boleh coba-coba neraka. Ya, jadi umat Islam, umat Muhammad ini tidak semuanya masuk neraka. Itu nikmat pertama. Saya jelaskan nikmat yang kedua. Ya, jadi mayoritas umat mengabaikan nikmat pertama tadi. Nikmat pertama Islam. Nanti saya jelaskan nikmat yang kedua sunnah. Paham, Bu? Ya, nikmat kedua sunnah. Baik, ya. Nanti saya jelaskan. Tapi nikmat ini dulu. Coba lihat. Artinya orang Islam saja kalau jadi Islam abal-abal pun tidak langsung masuk surga. Paham, Bu? Ya. Ibu lihat dulu Qur'annya dulu ayat. Surat 35. Fatir. Ayat 31 dan ayat 32. Ini yang suka buka-buka Quran di sini siapa? Ibu Riri, Ustadz. Bu Riri. Saya kecepatan gak, Bu? Baik, tidak ya? Walladzi auhayna ilaika minal kitabi wal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi. Innallaha bi'ibadihi lakhabirum basir. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar. Musaddiqan lima baina yadayh, membenarkan kitab-kitab yang dahulu sebelum Al-Quran. Allah ingin menjelaskan kepada kita, Al-Quran adalah alat validasi kebenaran kitab-kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Kalau orang mengatakan Zabur yang ada di tangan orang-orang Yahudi, atau Taurat ada di tangan orang Yahudi, atau Injil yang ada di tangan orang Nasrani, apakah dia benar adalah Taurat yang Allah turunkan kepada Musa? Apakah Injil yang ada di tangan orang-orang Nasrani, benarkah itu Injil yang Allah turunkan kepada Isa? Maka alat konfirmasinya, alat validasinya adalah Al-Quran. Maka kata Allah, ya, musaddiqan lima baina yadayh. Dia membenarkan kitab terdahulu. Artinya
Kalau memang dia benar dari Allah, tidak mungkin bertentangan dengan Quran. Quran akidahnya monoteis, Nasrani, politeis dan semacamnya. Betul? Allah dipertuhankan. Sementara mereka mempertuhankan Isa. Dan ini bukan Injil yang Allah turunkan kepada Isa. Karena apa? Bertentangan dengan Al-Quran. Musaddiqan lima baina yadayhi. Ya? Jelas, Bu? Iya, Ustaz. Kemudian coba lihat. Setelah Quran Allah wariskan. Dan Allah lihat ayat 32-nya. Tsumma awratnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian Al-Quran itu kami wariskan kepada hamba-hamba pilihan kami. Perhatikan ibu-ibu. Allah katakan Quran itu adalah warisannya. Maka saya tanya sama ibu-ibu, adakah warisan lebih agung daripada yang datang dari Allah? Nggak ada, Ustaz. Harta ibu itu nikmat Allah. Harta warisan yang ibu berikan semuanya adalah warisan. Itu warisan Allah. Tetapi tidak ada warisan lebih agung daripada Al-Quran. Apa kata Allah? Alladzina astafaina min ibadina. Yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Menunjukkan kita umat pilihan. Jelas, Bu? Ya, Ustaz. Jadi kita ini umat pilihan. Umat best of the best, Bu. Ya. Kemudian apa kata Allah? Ketika kita berinteraksi dengan Quran, lalu kita mengikuti hukumnya, amal-amal kita ada 3 kelompok manusia kata Allah. Faminhum zalimun li nafsih. Di antara mereka ya ada yang menzalimi diri-diri mereka. Wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang pertengahan. Ya, wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Dan di antara mereka ada yang lebih dahulu bersegera kepada kebaikan. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Perhatikan 3 kelompok tadi. Di antara mereka ada yang menzalimi diri-diri mereka. Anda boleh lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika menjelaskan ayat ini, membawakan hadis dalam Musnad Ahmad. Nabi menjelaskan apa? Ya, zalimul li nafsih. Orang yang menzalimi diri mereka itu adalah Abdullah bin Abbas menerangkan gini. Mereka ahlu tauhid. Ya, mereka orang yang bertauhid, tidak mempersekutukan Allah. Ya, mereka menjalankan kewajiban, tetapi mereka melakukan dosa-dosa besar, ya, yang tidak membatalkan keislaman mereka. Maka apa kata Nabi? Ulaika yadkhulunal jannata bihisabin wa adzabin. Kelompok ini mereka kelak masuk surga. Karena tadi ibu lihat di surat 35 tadi tidak usah dibuka. Ayat 3, 34, 35 kan mereka masuk surga, Bu. Cuman proses masuk surganya tidak sama-sama. Kelompok pertama yang Allah maksud, ya zalimul li nafsih. Orang-orang yang menzalimi diri-diri mereka, ya, mereka ini ya adalah orang yang masuk neraka, dihisab dengan hisab yang berat, dimasukkan ke dalam neraka dan akan dikeluarkan dari neraka dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana, Bu? Mau daftar golongan ini? Ya enggak, Ustadz. Nah, waliya'udzubillah. Ya.
Dan ini adalah keterangan hadis ya Ahmad maupun At-Tabrani. Yang kedua, al-muqtasid. Pertengahan. Dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kelompok ini mereka yang mentauhidkan Allah. Tidak ada benih syirik di hati-hati mereka. Kemudian apa kata Abdullah Abbas lagi? Mereka kewajibannya sempurna, Bu. Mereka jalankan kewajibannya semuanya. Tetapi mereka orang yang malas mengerjakan yang sunnah. Kemudian yang kedua apa? Mereka yang pertengahan ini. Meninggalkan semua yang haram. Tapi mereka suka melakukan perkara-perkara makruh. Maka Allah sifati mereka dengan pertengahan. Maka apa kata Nabi? Ulaika alladzina yadkhulunal jannata bihisabin wala azabin. Mereka yang kelak masuk surga dihisab dengan hisab yang ringan dan tidak diazab terlebih dahulu. Kelompok ini masuk surga tapi dihisab dulu. Jelas, Bu? Ya, Ustaz. Kemudian yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat. Dan di antara mereka ada yang berlekas-lekas, bersegera kepada kebaikan. Ya, perjelasan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Mereka ahlu tauhid yang sangat bagus tingkat keimanan. Mereka orang-orang yang kewajibannya sempurna dan juga sunnah-sunnahnya bagus dan sempurna. Mereka meninggalkan haram, mereka juga meninggalkan yang makruh-makruh. Kira-kira kalau barang bawaan Bu Fina ini tidak ada yang mencurigakan, bukan? Enggak ada. Iya. Kalau orang melintasi terminal kedatangan kan berarti clear kan anunya, bagasinya. Tidak ada barang yang perlu dicurigai. Apa kata Nabi? Ulaikal ladzina yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Mereka inilah yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab sama sekali. Bu Fina dan kawan-kawan, kira-kira mau yang mana ini? Ya mau yang langsung tanpa hisab, Ustadz. Cuman bisa enggak ya? Dan kata Ibnu Abbas, 3 kelompok ini adalah ahlus sunnah. Ya karena kata Nabi di hadis yang lain, sataftariqu ummati ala 73 firqah. 72 fin nari wa wahida fil jannah. Ya, umatku akan terbagi menjadi 72 golongan. Maaf, 73 golongan. 72 di neraka. Hanya 1 yang masuk surga. Dan orang masuk surga ada 3 tingkatan tadi. Langsung tanpa hisab, tanpa azab. Ada yang dihisab dengan hisab yang ringan. Dan ada yang tertahan di mahsyar sampai mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Dan ada 72 langsung masuk neraka. Berarti Islam tidak cukup kan Bu Fina? Iya Ustaz. Masih di atas sunnah dulu bukan? Kemudian Nabi ditanya, siapa yang selamat itu? Kata Nabi al-jamaah. Qila, Nabi ditanya lagi, mahiyal jama'ata ya Rasulullah? Siapakah al-jamaah itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, maka ana alaihi liyawma wa ashabi. Yaitu aku dan para sahabatku yang berada di atasnya pada hari ini. Yang kemudian dari hadis ini muncullah istilah ahlus sunnah. Ya, karena dasarnya 2 kata berbeda, Bu. Nabi hanya menyebutkan ahlus sunnah atau Nabi menyebutkan al-jamaah. Tetapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menerangkan, menjelaskan surat 3 Ali Imran, ya, surat 3 Ali Imran, ya, ayat yang ke-107
Ya, ayat 106 dan 107. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Surat 3 Ali Imran 106 dan 107. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri-seri dan ada yang hitam kelam. Ya. Dan ada yang hitam. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Yang putih wajahnya mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Beliaulah yang pertama kali ia menggabungkan dua kata tadi, ia menjadi apa? Menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Dan sampai hari ini ahlus sunnah wal jamaah inilah yang disebut firqatun najiyah, kelompok yang selamat dari 73 kelompok dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jelas, Bu? Ya, jelas, Ustaz. Dan beliau mengatakan yang wajahnya hitam adalah ahlul bid'ah. Maka ibu-ibu, penulis menyebutkan dua nikmat yang terabaikan. Nikmat Islam. Dan kita tahu mayoritas umat manusia tidak Islam, bukan? Iya, Ustaz. Mereka terlempar jauh dari nikmat yang besar ini. Dan lihat, orang Islam pun 70 di neraka, bukan? Iya, Ustaz. Berarti mayoritasnya terlempar dari nikmat yang kedua. Sampai di sini jelas tidak, Bu? Maaf, Ustadz. Yang pertama nikmat Islam, yang nikmat keduanya apa, Ustadz? Atau belum? Nikmat sunnah tadi. Oh, nikmat sunnah. Iya, Ustadz. Terima kasih. Jadi menjadi umat Islam tadi tidak cukup. Karena 70 di neraka, Bu. Ya. Dan ahlus sunnah akan masuk surga. Kan orang yang benar-benar sunnah pun amalnya beda-beda kan, Bu? Iya, Ustaz. Karena kita ditempatkan di surga berdasarkan kualitas amal kan? Lihat surat 6. Ayat 132. Ya, walaupun kita sama-sama ahlus sunnah, ya, tetapi misalnya kita tidak berbuat syirik, tapi amal-amal kita berbeda kan? 3 kelompok tadi. Kenapa? Karena kita akan Allah tempatkan di surga dan neraka berdasarkan tingkatan amal kita. Ya, tadi contoh tadi. Allah katakan di surat 6 Al-An'am 132. Walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Berarti tingkatan orang neraka kan kejahatannya levelnya beda-beda, Bu. Saya tanya sama Ibu, para pelaku kriminal itu dihukum satu tingkatan atau beda-beda tingkatan hukumannya? Beda-beda, Ustaz. Dengan tingkat kejahatannya, bukan? Iya. Buat. Kedua, para juara ada satu level atau beda level, Bu? Beda, Ustaz. Orang yang mendapat reward itu kan beda-beda. Ada juara 1, juara 2, juara 3, betul? Betul. Orang yang mendapat punishment juga sangat jahat, ya, jahat dan kurang jahat gitu kan. Tapi sama-sama jahat juga. Jelas? Maka seperti ahlus sunnah, ada yang summa cum laude, ada yang cum laude, ada yang cukup. Kira-kira Bu Vina mau yang mana, Bu? Ya, aiming high, ya. Summa. Ya, minimal cum laude lah ya. Jangan yang cukup, nanti tertahan di mahsyar. Ya, ditimbang dengan timbangan yang berat. Ya, dan wajah kita menjadi hitam karena bukan ahlus sunnah. Wali'udzubillah. Saya kira hari ini kita bahas 2 nikmat itu dulu. Sampai di sini anak-anak pahamkah itu? Insya Allah, Ustaz. Baik, ya. Jadi, saya ada pertanyaan boleh, Ustaz? Tunggu dulu, belum selesai. Belum selesai, Ustaz. Materinya sudah selesai. Jadi jelas ya, ini yang dimaksud ya dengan 2 nikmat yang terabaikan.
Dan kita lihat hari ini orang malas belajar sunnah. Ya, kalau orang belajar sunnah dicurigai radikal, ya, teroris, Wahabi. Ini kan berarti mereka terjauh dari kebenaran, bukan? Padahal kalau mereka duduk sejenak mendengarkan, tidak ada omong kosong dalam kajian sunnah. Ya, yang dihadirkan Al-Quran, dihadirkan sunnah, dihadirkan adalah asar-asar yang sesuai dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dengan kaidah-kaidah ilmiah. Ya, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita dua nikmat tadi. Tapi saya tambah sedikit ya, Bu. Kalau Ibu ditanya, kenapa sih mesti mengikuti para sahabat? Jawabannya apa? Di Quran, Allah menyuruh kita mengikuti 3. Pertama, mengikuti Quran dan Sunnah. Yang kedua, mengikuti para sahabat dalam beragama. Jelas, Bu? Yes, sir. Dalil pertama, mengikuti Quran dan Sunnah. Tidak cukup, kata Allah. Harus mengikuti para sahabat juga. Dan mengikuti para sahabat itu adalah perintah Allah. Lihat, saya buatkan 3 ayat berturut-turut. Ya, dicatat saja, nanti saya bacakan ayat. Surat yang pertama ya adalah ya surat 7 ayat yang ketiga. Ya. Kemudian nah ya. Baik. Sebentar. Ya, Ibu lihat pertama ayat ini. Ittabi'u ma unzila ilaikum rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalila ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti selain dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Ya. Ibu lihat surat 6. Ayat 106. Ya. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. La ilaha illahu wa'rid anil musyrikin. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepada Tuhanmu kepadamu. Tidak ada Tuhan selain dia. Dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Pertanyaannya, apa yang Allah turunkan kepada nabinya? Apa yang Allah wahyukan kepada nabinya? Jawabannya Al-Quran dan Sunnah. Jadi ibu-ibu tulis begini. Surat 7 ayat 3. Dan ya surat 6 ayat 106. Junto penjelasnya adalah surat 4 An-Nisa ayat 113. Ya, surat 4 An-Nisa ayat 113. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifah. Ya, lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai'. Perhatikan kalimat yang jadi hujah kita. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam
Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Perhatikan yang Allah turunkan kepada Nabi apa? Dan kami juga telah menurunkan kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran maksudnya. Dan hikmah yakni sunnah kepadamu. Dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Berarti yang Allah maksud di 2 ayat sebelumnya. Ikutilah apa yang diturunkan Tuhanmu. Ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu. Maksudnya Al-Quran dan sunnah yang sahih. Karena sunnah yang sahih, al-hikmah, itu diturunkan dari sisi Allah kepada nabinya. Jelas ibu-ibu? Kewajiban mengikuti Quran dan sunnah. Paham? Ya. Kemudian Allah bilang ittiba kepada Nabi. Surat 3 ayat 31. Surat 3 ayat 31. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka ikutilah aku. Ini terjemahannya perlu diperbaiki. Di sini ada harf fa yang menunjukkan huruf syarat. Maka itu kan menunjukkan syarat bukan Bu? Iya. Kalau kamu pengen sukses, maka. Kalau kamu pengen kenyang, maka makanlah. Berarti maka di sini menunjukkan syarat bukan? Iya. Ini terjemahannya perlu diperbaiki. Ya? Kata Allah apa? Kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Berarti kita tidak boleh mencintai Allah dalam beragama kecuali dengan petunjuk Nabi, bukan? Iya, Ustaz. Baik, itu dalilnya. Kemudian terakhir surat 9 ayat yang ke-100. Ya. Mengikuti para sahabat juga diperintahkan Allah. Ya, apa kata Allah? As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Madinah Ansar. Para sahabat bukan? Dan kata Allah, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jelas Bu? Maka terakhir saya lupa ayat 1. Surat 4 An-Nisa ayat 115. Maka siapa yang menyelisihi, menyalahi jalan Rasul dan para sahabat beliau, maka Allah biarkan mereka sesat dari kebenaran. Kata Allah, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Dan barang siapa menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya. Nabi udah jelaskan semua lengkap. Tapi banyak umat Islam membuat bid'ah. Dan mengatakan, kan baik, apa salahnya sih? Artinya dia nggak percaya dong dengan petunjuk Nabi. Dia menganggap petunjuk Nabi nggak baik dong. Maka dia merasa dirinya lebih baik, maka buat syariat baru. Ini menentang nggak Bu? Ya Ustaz. Ini bentuk penentangan nggak? Ibu kasih tahu dia, jangan kerjakan itu, nggak ada dalilnya, nggak ada sunnah dari Nabi. Ini Nabi contohkan, tapi kan baik, apa salahnya sih? Menurut ibu-ibu, padahal Nabi udah nerangin, tapi dia nolak. Ini menantang kebenaran nggak namanya? Itu pertama. Yang kedua, wayattabi ghaira sabilil mu'minin. Dan mereka
mengikuti jalan beragama, bukan jalan orang beriman. Dan yang dimaksudkan orang beriman di sini adalah para sahabat. Karena tentu orang beriman pertama yang Allah maksud adalah yang beriman kepada Quran pertama kalinya. Ibu Vina dan kawan-kawan. Kalau ditanya, kan di situ kata Allah orang beriman. Jawab, kenapa mesti sahabat? Jawab aja pakai logika dulu. Kalau kita pakai orang beriman hari ini, nggak jelas. Syiah mengaku beriman nggak? Iya. Kacau nggak kalau orang Syiah mengklaim itu mereka? Saya tanya sama ibu, Ahmadiyah mengaku beriman nggak? Iya, Ustaz. Nah, beriman. Lia Aminuddin mengaku beriman nggak? Wah, itu saya kurang tahu, Ustaz. Beriman kan? Maka bukan orang mukmin hari ini yang Allah maksud. Tapi yang dimaksudkan orang beriman ini adalah orang beriman yang Allah sudah mengakreditasi iman mereka. Siapa yang sudah mendapatkan akreditasi keimanan mereka? Jawabannya para sahabat. Karena Allah katakan mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Surat 8, surat Al-Anfal, ayat yang ke-74. Ya. Surat 8, surat Al-Anfal, ayat yang ke-74. Ya. Coba lihat surat 8, ya. Ayat yang ke-74. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Dan orang beriman, berhijrah, serta berjihad di jalan Allah. Ya, para sahabat pertama kali beriman kepada Nabi. Dan mereka hijrah bersama Nabi, berjihad bersama Nabi. Lalu Allah menamai mereka muhajirin. Paham Ibu? Ya, Ustaz. Kemudian Allah katakan, walladzina aw nasaru. Dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang yang hijrah muhajirin. Allah menamai mereka Ansar. Ya, siapa itu Ansar? Siapa itu muhajirin? Sekedar catatan usah dibuka. Surat 59 ayat 8 dan 9. Lihat definisi muhajirin dan Ansar di sana. Mereka para sahabat. Maka perhatikan kata Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Berarti kalau akreditasi, ini triple A enggak Bu Vina? Iya Ustaz. Para sahabat sudah mendapatkan akreditasi. Kalau saya Bu Vina dan kawan-kawan baru mendaftar, belum dapat pengakuan. Ya Ustaz. Yes. Maka kembali ke surat 4 tadi. Saya jelaskan, itu maksudnya sabilil mu'minin, jalan beragama orang beriman, maksudnya para sahabat. Jelas ya? Maka apa kata Allah? Yang menentang Rasul, tidak mengikuti sunnah Nabi, dan tidak mengikuti manhaj para sahabat, kata Allah, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya, Masya Allah. Maka ya kami Allah kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, inilah dalil kenapa menjadi Islam tidak cukup, harus dengan jadi ahlus sunnah. Karena ahlus sunnah Islam itu sunnah. Kata para ulama, as-sunnah itu Islam dan Islam itu sunnah. Tidak ada Islam tanpa sunnah. Ya, jelas? Dan bukan sunnah namanya kalau bukan Islam. Baik, itulah dua nikmat yang harus kita pegang, yang wajib kita pelajari. Islam di atas sunnah dan sunnah di atas Islam. Saya kira cukup Bu Vina ya. Ya Ustaz. Tapi saya tanya dulu, penjelasannya jelas tidak? Insya Allah jelas tidak ibu-ibu. Di unmute rame-rame. Ini murid kok malas amat nanya jawabnya. Jelas Ustaz, insya Allah. Baik. Baik ibu-ibu, ya itulah penjelasan
dari saya tentang dua nikmat yang terabaikan tadi. Ya, nikmat umum dan nikmat khusus. Dan nikmat khusus yang kita maksud adalah Islam dan sunnah. Islam kalau sehat, orang kafir juga sehat, Bu. Betul? Betul. Kalau nikmat harta, orang kafir juga kaya, Bu. Tapi kalau nikmat kaya, Karun di neraka, bukan? Fir'aun di neraka, bukan? Namrud di neraka, bukan? Abu Jahal di neraka, bukan? Mereka orangnya sehat-sehat, gagah-gagah, ganteng-ganteng, kaya-kaya, berkuasa lagi. Tetapi nikmat Islam dan nikmat sunnah inilah yang menyebabkan kita tidak akan berada di neraka selama-lamanya. Kalau toh masuk neraka, tidak akan selama-lamanya di dalam neraka. Dan kita berharap masuk kelompok ketiga, minimalnya kelompok kedua tadi. Jadi kelompok ketiga yang disebutkan Allah, mereka kelompok pertama di jannah. Adapun pertengahan, kelompok yang kedua, dan kelompok pertama disebutkan di Quran, mereka kelompok yang ketiga masuk surga. Kira-kira ibu-ibu kalau ada surga di depan, ibu tunggu teman dulu atau loncat duluan, Bu Vina? Loncat dulu, Ustaz. Nah, ini menunjukkan bahwa akhirat itu SDM ya Bu Vina ya. Selamatkan diri masing-masing. SBM. Kalau ada neraka di depan, ibu tunggu suami lari dulu atau ibu lari duluan, Bu? Lari duluan, Ustaz. Terus suami nggak mau lari, ibu tarik dia. Tapi dia nggak mau lari, ibu bertahan atau pergi, Bu? Nah, artinya kita ajak suami, ajak anak. Kalau nggak mau, masa kita bertahan di pintu neraka terus? Nggak, keles gitu ya. Kalau surga sudah terbuka, kita aja nggak mau masuk. Masa kita nunggu mereka demi solidaritas? Ya nggak mungkin kali, gitu loh. Jelas, Bu? Iya, jelas. Maka Islam itu pada hakikatnya SDM kan? Selamatkan diri masing-masing. Ya, Ustaz. Baik, silakan Bu Vina kalau ada pertanyaan. Pertanyaan saya, Ustaz. Ya, silakan, Bu. Yang Ustadz bilang tadi, Islam terbagi jadi 73 golongan, 72 masuk neraka, dan yang satu yang ahlu sunnah yang tidak masuk neraka. Nah, pertanyaan saya, sekarang kan banyak kelompok ahlu sunnah, Ustadz. Bahkan yang Ustadz bilang Islam tradisional tadi, agama Nusantara tadi juga mengklaim itu adalah kelompok ahlu sunnah. Nah, sekarang buat orang awam seperti saya, bagaimana bisa tahu bahwa kita yang ikutin yang itu aslinya? Benar, yang benar, yang asli gitu, Ustaz. Saya tanya sama Ibu Vina, kalau Ibu belajar fisika, Ibu tahu mana barang suasa apa mas asli dan mas tidak asli kok, Bu? Artinya apa? Kalau kita hanya mendengar saja pengakuan, kan tidak semua pengakuan dapat dibuktikan kebenarannya kan, Bu Vina? Iya, untuk membuktikan kebenaran mereka, kita lihat apa yang ada pada mereka masing-masing. Kalau kita belajar benar, lama-lama juga tahu kok mana yang ahlus sunnah yang sebenarnya. Jelas, Bu? Coba saya tanya. Saya tanya gini. Ibu Vina tahu para hakim? Hakim? Tahu para hakim? Iya, hakim. Hakim di pengadilan? Pengadilan atau juri lah, juri semacamnya. Oh ya. Mengapa mereka bisa mengatakan ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk, ini kalah, ini menang? Karena punya ilmu kan, Bu? Iya. Mungkinkah hakim bodoh bisa memutuskan benar? Itu satu. Yang kedua, kejujuran, Bu. Ada orang ilmunya benar, tapi karena urusan dunia, bil fulus kullu syai'in tembus, bila fulus kullu syai'in mampus. Ada orang, nanti kita akan bahas ke Bu. Kenapa orang terhalang dari kebenaran? Oh gitu, Ustaz. Sebenarnya orang diajarin tahu kok, tapi wah kalau gue ikut aliran ini kayaknya gue punya. Contoh gini, seorang artis misalnya. Dia tahu bahwa menjual aurat itu haram, tapi dia bilang kan profesi gue. Kalau gitu kayaknya ekstrim deh. Nanti hidup gue jadi drastis. Ini kan karena urusan dunia, bukan? Yes, sir. Jadi ada dua hal yang paling utama, Bu. Pertama, kebodohan. Bodoh dipelihara, sudah bodoh dibodohin lagi. Ada orang
yang percaya kata kiainya tanpa pernah nalar. Contoh gini. Ini contoh aja Bu Vina. Ini bodoh nih. Kata Pak Kiai kenapa nggak sholat Jumat? Saya sholat di Makkah. Nanti kalian selesai sholat, salam langsung saya ada di Indonesia. Dipercaya sama santrinya. Padahal nggak nalar kan Bu? Makkah Indonesia kan beda 6 jam. Iya. Betul Ustadz. Nah, terus di sana dia sholat Jumat, orang kita di sini Jumat, orang di sana baru jam 8. Pertanyaannya itu kayaknya sholat Jumat apa duha? Nah, itu satu. Yang kedua, coba lihat kalau orang ini cerdas Bu, gak dibodohin. Hebat Pak Kiai, hebat pisan Pak ajengannya. Bisa sholatnya di Makkah. Lah Nabi ke Makkah aja Pak, jalan naik onta kok. Nabi ketika haji kira-kira tutup mata nyampe atau Nabi pakai onta berhari-hari? Yes, sir. Saya pernah dikasih tahu begitu sama dosen saya, Sufi. Dia bilang dulu guru saya sholatnya di Makkah. Saya bantah dia, kok bisa? Dia bilang kan Nabi bisa mi'raj. Bego saya bilang. Nabi kan gak duduk di rumah langsung sampai ke langit. Nabi juga butuh kendaraan, tahu namanya burak. Nah, barulah kawan-kawan sekalian mengatakan, "Yu cerdas banget ya bisa menganalisa." Ya karena sejak kecil gue pintar lah dari lo. Bego, udah bodoh. Teman saya rata-rata orang miskin. Saya bilang udah miskin, bodoh lagi. Masya Allah. Ya, udah jelek, miskin, bodoh lagi saya bilang. Itu namanya sudah jatuh tertimpa eskalator. Yes. Nah, pertama kebodohan. Dan sebanyak kali cerita-cerita aneh yang dipercaya orang. Karena kebodohannya. Yang kedua apa Bu? Bu Pina karena hawa nafsu. Ada kalanya kita jelaskan dalil pada orang benar sih. Tapi kan gue masih butuh proses. Betul Bu? Iya. Padahal kalau dia beriman, why not? Kenapa tidak gitu loh. Tapi karena nafsu, ya gue belum siap Pak Salim. Gitu kan? Sehingga tadi saya katakan para hakim, para juri tidak mungkin menilai baik atau buruk, benar atau salah, kecuali punya ilmu, bukan? Iya, sir. Dan kedua, kejujuran. Ada hakim yang benar-benar punya ilmu. Makanya kata Nabi apa? Hakim itu ada 3. 1 masuk surga, 2 masuk neraka. Yang masuk neraka siapa? Yang tidak punya ilmu tapi sotoy. Banyak sekali orang berilmu tapi suka menjaskan Bu Vina ya. Makanya lu belajar tuh ekstrim menurut gue. Ya bodoh, nggak ngerti tapi menjas gitu loh. Ini sama dengan hakim yang bodoh tapi memutuskan. Yang kedua kata Nabi yang masuk neraka siapa? Hakim yang mengerti, punya ilmu tapi tidak berhukum dengan ilmunya. Karena apa? HAKIM. Hubungi aku kalau ingin menang. Waduh. Baru tahu saya Ustadz. Betul kan? Dan yang masuk surga adalah hakim yang berilmu dan dia amanah dengan ilmunya dan dia putuskan dengan ilmunya. Kalau toh salah dimaafkan Allah, maka hakim ada 2. Kalau dia bersungguh-sungguh dengan ilmu dan jujur, salah Allah maafkan kesalahannya ya dan dia dapat 1 pahala. Kalau benar dapat 2 pahala. Berarti intinya apa Bu Vina? Ilmu kan? Ilmu ya. Kalau kita sering belajar, insya Allah kita bisa tahu mana yang omong kosong dan mana yang omongan benar. Jelas Bu Vina? Jelas Kan Ustaz. orang bisa mengaku saya pacarnya Anu, saya istrinya Anu. Ya kita buktiin benar nggak, punya bukti nggak? Ada surat nikah nggak? Ya gitu kan? Iya. Dan untuk mengetahuinya kita perlu cari tahu nggak? Oh, iya, Dan Ustaz. itulah belajar ilmu. Jelas Bu Vina ya? Jelas insya Allah Jadi Ustaz. yang membuat orang terhalang tuh 2. Bodoh dan hawa nafsu. Ya, yang 2 itu bil fulus kullu syai'in tembus. Bila fulus kullu syai'in mampus. Gitulah. Ya Ustaz. Jelas ya? Iya. Jelas insya Allah Ustaz. Oke, yang kedua Ustadz, ada saya berbicara dengan teman-teman lah ya, yang sebenarnya bukan anti sunnah, cuman mereka menanyakan gitu, dan saya nggak bisa jawab.
kan sahabat Rasulullah itu banyak, Ustadz. Kayaknya yang dipilih gitu ya, hanya yang itu aja gitu misalnya. Sedangkan ada sahabat lain yang mengatakan yang lain gitu. Nah, pertanyaan saya ini, karena sahabat kan semuanya sudah dijamin Allah keimanannya. Nah, kalau saya menghadapi pertanyaan seperti ini, kesannya kayak orang sunnah itu memilih-milih sahabat itu gimana, Ustadz? Jawaban tidak ada. Tidak ada, bukan ahlus sunnah namanya kalau memilih sahabat. Ya, mereka meriwayatkan hadis dari semua sahabat. Tidak ada ahlus sunnah menolak riwayat dari Abu Bakar, Umar, kemudian lain ditolak. Tidak. Ahlus sunnah mengatakan, meyakini bahwa para sahabat semuanya adil. Sehingga riwayat mereka diterima semuanya. Yang perlu kita koreksi adalah generasi kedua tabi'in. Karena ada yang adil, ada tidak adil. Ada yang hafal, ada yang nggak hafal. Tetapi ingat, ahlus sunnah tidak membeda-bedakan. Tapi ingat, para sahabat tidak semua sama-sama beriman, sama-sama masuk surga, tapi tingkatan derajat mereka berbeda-beda juga. Kan nggak mungkin prestasi para sahabat satu level kan, Bu? Iya, Ustaz. Diterima semua. Jadi kalau ada ahlus sunnah membedakan sahabat yang lain, bukan ahlus sunnah namanya. Paham? Karena ahlus sunnah menjadikan meyakini semua para sahabat secara keseluruhan dijamin masuk surga. Adapun person-person hanyalah Allah yang tahu dan Rasulnya. Contoh, ada sahabat yang berperang disangka masuk surga, ternyata kata Nabi masuk neraka karena mencuri harta rampasan kan. Tetapi secara global, secara mujmal, para sahabat dijamin masuk surga tadi ayat-ayatnya. Tetapi secara personal dikembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, semua riwayat para sahabat diterima. Ya, dengan catatan yang meriwayatkan sesudah mereka itu orang yang dipercaya. Saya tanya sama Bu Vina, kalau ibu kenal seseorang itu jujur, benar. Tapi yang bawa berita orang nggak benar, ibu percaya nggak, Bu? Enggak lah, Ustaz. Nah, jadi persoalannya bukan riwayat orang jujur yang tidak ditolak, tapi yang informannya yang kita tolak karena kredibilitasnya meragukan. I see. Jelas, Bu? Bukan para sahabat yang kita tolak, tetapi orang-orang sesudah mereka yang kita tolak karena pertama integritas, kedua kapabilitas, integritas moral orang baik, yang kedua cerdas. Walaupun jujur, tapi kalau bodoh, gimana bawa berita diterima, Bu? Nah, paham, Bu? Jadi para sahabat ahlus sunnah yang sejati tidak menolak para sahabat. Kalau ada yang tertolak, bukan karena ucapan sahabat yang tertolak, tapi orang yang mengatasnamakan sahabat itulah yang menyebabkan riwayat itu tertolak. Saya beri contoh ulang, Bu, ibu-ibu. Ibu kenal seorang jujur, benar, amanah. Datang ada orang membawa berita darinya. Dan orang itu ibu kenal tukang bohong, tukang tipu. Ibu percaya enggak, Bu? Ya enggak, Ustaz, jelas. Nah, ibu menolak berita itu bukan karena menolak berita dari sumbernya kan? Iya. Tapi ibu menolak berita karena informannya tidak kredibel, gitulah kira-kira. Oh iya, oke. Tidak ada membedakan para sahabat. Itu bukan ahlus sunnah, tapi suntuluyo namanya. Itu bukan ahlus sunnah jamaah, tapi ahlus sunnah wal jumu'ah gitu loh. Iya. Jelas, Bu Vina? Jelas. Jadi saya punya jawaban nanti kalau ketemu lagi sama orangnya. Iya. Sama diterima semua. Asalkan yang memberitakan atas nama sahabat orang yang kredibel, yang dipercaya. Maka kalau orang nggak kredibel ditolak. Yang ditolak bukan perkataan sahabatnya, tapi menjadi penolakan karena yang bawanya orang yang tidak dipercaya. Siapa tahu hanya mengatasnamakan saja. Iya, betul, Ustaz. Iya. Ya. Lanjut, Ustaz, boleh? Silakan, Bu. Emang waktunya masih sampai jam 11 ya. Ya. Silakan. Ada yang bertanya nih, Ustaz. Ustaz, maaf saya sambil kerja, jadi hilang fokus. Tadi saya dengar Ustadz menyebut-nyebut tentang fulus. Apakah boleh kita berdoa meminta fulus? Apakah itu sunnah Nabi? Syukron. Baik, tidak apa-apa.
Nah, hadits Bukhari, Muslim dan lainnya, Nabi katakan gini, coba lihat ya, ibu. Ini yang nanya bapak atau ibu ini? Ibu, Ustaz. Ibu. Nabi pernah berdoa kepada Allah untuk Anas bin Malik. Allahumma kthir mali wa barik ma fi ataitahu. Ya Allah, perbanyaklah harta Anas bin Malik. Ya, perbanyaklah anak-anaknya ya Allah, dan berkahilah apa yang kau berikan untuknya. Maka ini menunjukkan boleh. Kalau tidak boleh, kenapa Nabi minta supaya Allah kasih Anas bin Malik harta yang banyak? Ya, nah, tapi ibu mintanya gini, Allahumma kthir mali wa barik li fi ma ataitani. Ya Allah, perbanyaklah hartaku dan berkahilah setiap yang kau berikan itu ya Allah. Minta harta, tapi minta harta yang diberkahi. Yang kedua, ada doa enggak, Bu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rizqa itu termasuk uang, bukan? Iya, Ustaz. Tapi Nabi tidak minta rizki saja. Nabi bilang rizqan thayyiban. Rizki yang baik. Maka termasuk dalam minta uang. Ya, minta harta, minta anak, boleh. Asalkan jangan minta saja harta yang banyak. Tapi minta apa? Harta yang banyak yang diberkahi Allah. Ya, ya, harta yang banyak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jelas, Ustaz, buat saya ya. Okay. Ini namanya yang nanya Bu Mamat nih ya, Ibu Matre nih ya. Tapi nggak apa-apa menjadi matre, tidak merusak Islam. Asalkan kita tidak jadi materialisme ya. Kalau cuma sekedar matre saja, saya juga matre, Bu. Ya, tapi tidak sampai materialisme ya. Bedanya apa, Ustaz? Maaf. Kalau orang matre itu kan orientasinya hanya materi aja, pokoknya apa-apa materi. Tapi kalau orang yang matre kan cuma sekedar aja menjadikan materi kebutuhan saja, tidak sampai menjadi Tuhannya, didewa-dewakan, ya dipertuhankan, menghambakan diri kepadanya. Karena sudah menjadi keyakinan kan, tanpa harta gue mampus loh, kan gitu kan? Kalau Islam itu kan keyakinan, bukan? Iya ya, Ustaz. Iya. Jelas ya? Ingin harta boleh. Ya, ingin punya anak banyak boleh. Karena Nabi mendoakan Anas bin Malik diberi Allah harta yang banyak. Dan Allah kabulkan. Anas bin Malik memiliki anak dan cucu 125 orang semasa dia hidup. Dan dia punya harta melimpah di mana-mana. Menjadi konglomerat di masa itu. Ya? Tapi ingat, sekali ulangi, jangan hanya minta harta fulus saja, tapi minta fulus yang Allah berkahi. Allahumma kthir mali. Ya Allah, perbanyaklah hartaku. Ya. Kemudian apa? Wa barik li fi ma a'taitani. Dan ya Allah, berkahi setiap yang engkau berikan kepada aku ya Allah, harta-harta itu. Jelas ya? Ya, Ustaz. Yes. Nah, yang selanjutnya, Ustaz. Afwan, Ustaz, ada seseorang yang belum menyukai sunnah karena menurutnya masih banyak terjadi khilafiyah dan tidak semua bisa diaplikasikan di situasi Indonesia. Apakah orang-orang yang melakukan selain sunnah lantas syahadatnya gugur dan tidak dikenali Nabi kelak di akhirat? Baik. Jawaban pertama adalah khilaf ulama itu bukan alasan untuk tidak mengikuti sunnah. Sunnah jelas kok. Dan tidak semua persoalan dikhilafkan. Satu. Ini pernyataan bodoh. Ini pernyataan sangat bodoh sekali. Ya, tidak semua persoalan itu dikhilafkan, diperselisihkan. Yang kedua, kalau Anda mengikuti sunnah, Anda tahu mana yang rajin dan mana tidak rajin, mana yang kuat dan mana tidak kuat, dan diperselisihkan. Yang ketiga, kalau ada diperselisihkan, lalu Anda mengambil satu saja dari pendapat ada yang kini benar, tidak masalah. Yang nggak boleh kalau Anda suka-suka gitu, nggak boleh. Ya. Nah. Kemudian banyak sunnah yang tidak bisa kita selesaikan, kerjakan, aplikasikan. Kan kata Allah di Quran surat 64 ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan. Mana yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Tetapi tetap di atas dasar sunnah.
bukan karena Indonesia bukan negara Islam, lalu kita tidak mengamalkan Islam, salahlah. Paham, Bu? Kita bisa mengerjakan yang bisa kita kerjakan. Misalnya Anda sholat, tidak perlu pemerintah campur tangan, mesti tetap sunnah kan? Yes. Anda berdagang, tidak perlu campur tangan pemerintah kan? Anda bisa berdagang sesuai sunnah bukan? Anda berumah tangga Anda. Dan Anda lihat bahwa yang namanya Islam itu hukum-hukum privat lebih banyak daripada hukum publik. Betul, Bu? Iya. Kalau berkaitan dengan publik, oke lah. Mungkin berkaitan dengan undang-undang negara, oke lah. Tapi banyak yang hukum privat, warisan. Bisa Anda ikuti sunnah bukan? Nah, menikah, jenazah, sholat 5 waktu, berhaji. Ya, misalnya pemerintah bikin ibadah haji begini, jangan ikut. Haji ada berdasarkan Nabi. Dan ini tidak ada intervensi pemerintah dalam ibadah, dalam agama. Kalau toh yang tidak bisa diaplikasikan, ya kalau toh ada jumlahnya dikit. Yang bisa kita aplikasikan banyak kok. Buktinya banyak orang survive aja kok dengan sunnah di Indonesia. Biasa-biasa aja, keles gitu loh. Ya, Ustaz. Paham. Dan kita bertakwa kepada Allah kemampuan. Bukan kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini namanya panjang lidahnya, pendek akalnya, cetek imannya. Ngomong kayak gitu tuh Bu Vina. Panjang lidahnya, nalarnya kurang jalan. Maka saya katakan itu namanya panjang lidahnya, pendek akalnya, cetek imannya. Kalau imannya waras, akalnya waras, lidahnya fasih bicaranya. Jelas Bu Vina? Ya, insya Allah, Ustaz. Baik. Yang sebenarnya yang pertanyaan ini agak-agak mirip Ustadz, tapi saya bacain aja ya. Ustadz izin bertanya, benar ada orang-orang yang menganggap kajian-kajian sunnah ini terlalu ekstrim dan suka membid'ah-bid'ahkan. Lalu mereka bilang bahwa ada jeda beberapa ratus tahun sehingga belum tentu yang sampai sekarang ini benar semua. Makanya jangan berlebihan beragama. Bagaimana mengomentari orang yang berkomentar seperti itu, Ustaz? Itu namanya upaya menghancurkan Islam dari dalam. Itu orang zindik namanya. Dengan mengatakan apa? Satu, Islam itu jedanya lama dari Nabi ke kita ratusan tahun. Kita jawab, orang yang berbicara sunnah bukan menghayal. Kalau menghayal iya. Mereka berbicara berdasarkan fakta-fakta tertulis. Kitab-kitab para ulama, kitab-kitab terhimpun. Walaupun jaraknya jauh, tetapi masih ada apa dokumentasi syariat. Quran masih terdokumentasi enggak? Oh iya, kitab-kitab tafsir terdokumentasi enggak? Hadis-hadis Nabi terdokumentasi enggak? Jarak bukan urusan. Coba jarak sains, Bu. Ada orang yang 1 juta tahun lalu, tapi para artefak dapat membuktikan bahwa ini otak fulan, ini tulang anu. Karena sains bukan? Iya. Nah, itu pun ngira-ngira. Bagaimana dengan agama? Quran terdokumentasi. Sunnah terdokumentasi. Kitab para ulama terdokumentasi. Semua terdokumentasi. Jadi bukan jarak kali, tetapi jejaknya jelas nggak? Saya tanya sama Bu Vina. Jalannya itu jarak kita dengan jalan yang kita orang sebelum kita itu orang yang jujur di depan kita sana. Ada ratusan kilometer jaraknya, Bu. Tapi kalau meninggalkan jejak-jejak yang jelas, gimana Bu Vina? Bisa diikuti. Bisa ditelusuri nggak? Iya. Bisa ditelusuri kan? Saya tanya, Quran jejaknya jelas nggak? Jelas, Ustaz. Sunnah tertulis rapi nggak? Ya, Ustaz. Kemudian diteliti ini sahih, ini tidak sahih. Karena semua kitab itu tersimpan rapi. Jadi itu pernyataan bodoh sekali Bu Vina. D-nya double. Dan ini apa? Ini namanya zindik. Ingin menghancurkan Islam dari dalam. Supaya orang apa? A priori pada Islam. Maka usah fanatik kali. Jawab. Kalau nggak fanatik ya munafik. Sama-sama ik-ik gitu loh. Fanatik coba lihat kamus bahasa Indonesia. Mengenal, mengetahui kebenaran, lalu berpegang teguh pada kebenaran. Itu namanya fanatik. Salahkah fanatik? Nah,
Nggak usah fanatik. Ya namanya munafik lah. KKO, kanan kiri oke, ambigu. Gimana Bu? Yang fanatik atau munafik? Susah Ustaz. Nah, tanya gini. Oh, artinya nggak usah fanatik. Jadi kawin antar agama boleh dong. Kalau anti kawin antar agama, fanatik. Kacau nggak pemikiran kayak gini? Ya, kacau banget Ustaz. Nah, jadi lu gak usah fanatik deh. Lu menangkan cinta lu aja gitu kan. Lu ngikutin cinta lo. Gak usah fanatik agama. Membelenggu. Apa kata iblis? Lanjutkan bersama kita bisa. Go to hell lo. Ya Ustaz. Itu kan fanatik kan. Wanita pakai jilbab. Udah. Ya kita ke klub aja. Dosa lo. Gak usah fanatik. Itu kan modelnya kan. Kacau nggak ini bahasa fanatik ini? Ya, kira-kira dengan iblis sama nggak? Dan ibu tahu nggak itu namanya talbis mental iblis. Ibu tahu iblis? Talbis, kenapa coba ibu lihat di surah 15 ayat 39. Apa kata iblis? Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Tuhanku, karena aku telah ditetapkan sesat, aku diputuskan divonis sesat, maka aku akan menghiasi kejahatan supaya terasa indah di hadapan mereka. Itu kan kejahatan, logika yang salah, tapi dia meyakini benar, bukan? Iya, Ustaz. Ini namanya talbis, mental iblis. Itu namanya logis, Bu Vina, logika setan ya. Iya, logika setan. Ya. Iya, Ustaz. Terima kasih. Iya. Semua bilang jarak jauh iya, tapi jejaknya jelas. Semua Quran terdokumentasi. Hadis tadi terdokumentasi dengan baik. Yang jadi persoalan adalah kalau kita beragama pakai halusinasi, itu salah. Ya, pakai akal sendiri. Ini kita pakai penjelasan Quran, kita ke penjelasan sunnah, terus jarak menjadi masalah. Enggak masalah kan? Jelas Bu Vina? Ya, jelas Ustaz. Nah, itu menunjukkan dia nggak belajar. Kalau dia dengar dari orang sekuler, dan orang sekuler itu kan sama dengan iblis. Makanya jil itu jamaah iblis lebih liar daripada iblisnya. Nah. Iya. Oke. Saya kasih contoh Bu. Iblis itu kita membantah Tuhan pakai logika tapi salah kan? Nah, logis tapi salah kan? Iya. Apa kata iblis? Ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api dan dia dari tanah. Jawabannya benar, tapi mendudukan persoalan kan salah. Apa urusannya lu dari tanah, api? Apa urusan dari tanah? Kata Allah, gue yang perintah lo, ngapain lu bantah? Tetapi iblis membantah pakai logika salah lagi, coba lihat. Nah, jadi kadang-kadang orang kalau ngomong tuh logis sih. Kata iblis, gue dari api. Menurut iblis apa? Api lebih baik daripada tanah. Nampak logis kan? Tapi Allah lebih tahu di antara iblis dengan Adam siapa yang lebih baik. Bukankah Allah penciptanya? Nah, maka orang kayak gitu namanya logis. Logika setan, Bu. Namanya apa Bu Vina? Logis. Logika setan. Logika setan gitu. Terima kasih banyak Ustadz ya. Sama-sama. Ada satu lagi Ustadz. Masih ada Ustadz, masih bisa ya? Bisa. Sampai jam 11. Ibu masih punya waktu 15 menit. Oke. Afwan Ustadz, bagaimana kalau di kampung yang tidak ada guru mengajar sunnah? Apakah masih berdosa kalau tidak mendapatkan ilmu sunnah? Jazakillah khair. Baik, jazakilaki itu tuh perempuan. Saya belum ganti kelamin ya. Salah Ustaz, saya cuma baca. Jazakallah ya, jazakallah. Jadi kalau laki-laki kah. Tapi enakan supaya ibu nggak kagok. Mau satu orang, mau dua orang. Jazakumullah, pakai kumullah saja. Jazakumullah ya. Iya, seperti assalamualaikum. Nah, kum itu bisa digunakan untuk satu, dua atau banyak. Ibu kalau ketemu laki-laki satu, assalamualaikum, tidak kan? Ibu katakan assalamualaikum. Jadi lebih baik jazakumullah khairan. Ya, lazimkan saja jazakumullah.
Karena kata kum bisa digunakan untuk perempuan satu orang, ya, perempuan banyak orang, atau laki-laki bercampur. Supaya jangan-jangan salah. Nanti ibu ngomong seorang Arab tersinggung orang Arab. Iya, iya. Iya, iya, Ustaz. Gue laki-laki belum ganti kelamin, kenapa lu ganti? Emang gue kayak Indonesia suka ganti-ganti kelamin gitu ya. Dari K jadi Ki gitu. Jadi jazakumullah khairan saja. Supaya lebih umum ya. Baik. Yes. Gimana kalau di satu daerah ya belum ada pelajaran sunnah di sana. Yang jelas orang menyelisih sunnah sesat berdasarkan dalil umum. Akan tetapi hukumannya di sisi Allah beda kali, gitu. Bukan Allah Maha Adil, bukan? Ya, jadi dalam kaidah syariah gini. Pada dasarnya orang di luar Islam tuh semuanya kafir, mati masuk neraka. Berdasarkan banyak ayat. Apa kata Allah di surat 3 ayat 91. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim al ardi dhahaba walau iftada bih ulaika lahum adzabun alim. Itu ayat umum. Orang yang kafir mati di atas kekafiran, sekiranya dia memiliki emas seberat bumi, lalu menebus dirinya, Allah tidak terima tebusannya. Mereka di neraka, diazab, dan tidak ada penolong bagi mereka. Itu hukum umum. Tetapi tadi saya bilang, orang melakukan kekafiran kan banyak alasan dong. Dan alasan itu nanti Allah pertimbangkan. Allah Maha bijaksana. Paham? Sama dengan kata Nabi, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah, itu kan hikul itu. Tetapi setiap perbuat bid'ah itu tingkatan dosanya beda kali. Orang tinggal di kota, akses ilmu mudah, tapi tidak kenal sunnah. Kata Roma Irama, terlalu. Tapi orang di kampung-kampung tidak ada akses kepada dakwah sunnah. Ya tentu tidak sama hukumannya dengan orang yang sudah mendapat akses sunnah. Paham? Iya, Ustaz. Berdasarkan kaidah syariat di surat 17 ayat 15. Apa kata Allah? Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha ala taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Perhatikan kalimat terakhir, kami tidak azab seseorang sampai kami utus nabi kepadanya. Artinya ada orang yang belum sampai hujah kepadanya. Maka tentu mereka tidak dihukum Allah. Dan Allah lebih tahu. Paham Bu Fina ya? Yeah. Jadi kalau toh mereka dihukum, tidak sama dengan orang yang tahu tapi pura-pura tidak tahu. Ya, Ustaz. Artinya apa? Tingkat alasan kejahatannya beda-beda dong. Orang itu gak dia jahat. Cuman kondisi bikin dia jahat. Dengan orang yang memang sengaja jahat, sama nggak hukumannya di pengadilan, Bu? Harusnya beda, Ustaz. Bukan beda, itu kaidah hukum. Orang di kampung nggak kenal sunnah karena nggak ada dakwah. Berarti dia melakukan kejahatan, dosa. Tapi kan bukan kesengajaan, kan? Iya. Karena dia nggak tahu sunnah. Orang sudah dengar dakwah sunnah tapi nolak. Tingkat kejahatannya sama nggak? Nggak sama. Yeah. Orang yang sengaja melakukan kejahatan dengan orang yang terpaksa jahat karena keadaan, ya pasti yang satu dihukum dengan ringan, satu hukum berat, atau kemungkinan dibebaskan yang satunya, kan? Kalau manusia saja begitu, apalagi Allah. Bukankah Allah Maha Adil? Yes, apa kata Allah di surat 41 ayat 46? Kita hafal, Allah tidak berlaku zalim pada hambanya. Man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallami lil abid. Berkebaikan pahala untuk dirinya sendiri. Barang siapa berbuat dosa, dia tanggung sendiri, dan Tuhanmu sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya. Allah Maha Adil. Ya, Allah Maha Adil. Di surat 8 ayat 51. Ketika Allah mengazab orang-orang kafir, Allah katakan, "Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamil lil abid." Azab yang kalian rasakan itu
disebabkan oleh perbuatan kalian sendiri. Dan sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Jelas Bu Vina ya? Ya, insya Jadi Allah, Allah Ustaz. Maha Adil, tentu menghukum tidak melampaui kadar kejahatan dan alasan-alasan kejahatan. Pertama, alasan kejahatan. Orang buat kejahatan ada alasan nggak? Alasan sengaja memang berkejahatan. Ada orang yang tidak ingin berkejahatan, cuman keadaan memaksa mereka berkejahatan. Alasannya beda nggak, Bu? Beda. Iya, beda. Paham? Ya, Jelas, paham. Bu? Jelas, Tentu insya Allah, orang Ustaz. yang jadi kira-kira gitu. Jadi orang yang di kampung-kampung yang belum sampai dakwah sunnah kepada mereka bersalah, tapi bukan sengaja salah kan? Emang nggak tahu gitu loh. Paham? Adapun orang yang sudah sampai dasdo karena tapi alasannya tadi, kan jarak kita jauh dengan sahabat, jadi jangan jas kali gitu. Nggak mau belajar dia. Apa sama nggak dengan orang kampung yang belum sampai sunnah? Iya, Ustaz. Jelas ya? Maka bedalah hukumnya, beda di hadapan pengadilan Allah. Dan pasti Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Baik, Bu Vina, masih waktu 10 menit. Tenang saja dulu. Lumayan 10 menit. Lumayan. Ya? Pertanyaan selanjutnya ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya, Ustadz. Jadi kalau ikut kajian sunnah katanya, tapi masih mau ikut tahlilan dan tradisi-tradisi lainnya karena berpendapat ya ini kan kekeluargaan gitu, tradisi kampung, itu bagaimana, Ustadz? Pertanyaannya, Islam itu agama yang jelas loh. Kan Allah bilang apa? Boleh nggak campur bau antara hak dan batil? Jawabannya nggak boleh, satu. Kalau Anda sudah tahu kebenaran, Anda sudah tahu kebatilan, ya jangan dicampur baur dong. Kan Allah larang itu di surat 2 Al-Baqarah. Ayat 42. La talbisul haqqa bil batil. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah Anda mencampur baurkan kebenaran dengan kebatilan. Kebatilan dan kebenaran padahal Anda mengetahuinya. Saya tanya sama Bu Vina. Anda tahu bahwa itu larangan apa namanya? Saya tanya sama Anda. Kita satu rombongan di satu tol nih, Pak, Bu. Udah tahu larangan berhenti. Tapi karena orang kampung berhenti, kita berhenti lagi. Sama-sama ditilang nggak sama polisi, Bu? Karena melanggar. Iya, Ustaz. Jelas? Iya. Terus Ibu Vina bilang, I am sorry mister, kan saya ikutin rombongan. Apa kata polisi? Lah kenapa kamu nggak patuh undang-undang? Kenapa kamu ikutin orang itu gitu kan? Artinya ya ini kan namanya nggak intelek kan, Bu? Iya. Kalau bahasa saya sih rada kampungan lah gitu loh. Masa hal yang salah kok diikutin? Nah, gitu loh. Yang kedua saya tanya sama Ibu. Mana yang Ibu dahulukan? Iman yang Ibu jaga atau toleransi yang Ibu jaga? Saya tanya. Karena Nabi bilang apa? Ini salah. Ini benar. Kata orang-orang, gak apa-apa. Yang Ibu ikutin Nabi atau manusia? Ya, Rasulullah ya, Ustaz. Nah, Ibu ikutin manusia. Kira-kira perasaan Ibu gak enak sama manusia. Terus ke Nabi gimana? Ya. Allah bilang gak boleh. Contoh saja itu sama kasusnya dengan gini. Misalnya gini. Minuman keras kan gak boleh, haram ya. Cuman gimana lagi Pak Salim? Gue kan di situ teman-teman gue semua alumni, mereka lagi bikin alumni minum khamar. Ya saya nggak enak dong sebagai toleransi saya cicipin dong wine sedikit. Kan sama dengan gitu kan Bu Vina? Iya. Pertanyaannya, yang Allah murka Anda lakukan karena sayang pada manusia dan Anda membiarkan diri Anda dimurkai Allah. Kira-kira ini pintar atau bodoh, Bu? Bodoh banget, Ustaz. Bodoh banget. Kalau saya punya ibu bilang bodoh sekali. Saya tanya lagi, Bu. Kata Nabi, bid'ah itu sesat di neraka. Demi manusia Anda rela masuk neraka, saya tanya. Coba Anda berpikir. Islam itu realistis kan, Bu? Iya. Hidup ini hanya dua pilihan. Sengsara bawa nikmat atau nikmat bawa sengsara. Kalau Anda sengsara karena mengikuti sunnah, tidak disukai orang, dibenci orang.
Tapi insya Allah di akhirat nikmat kan? Dan ingat, sengsaranya cuma sebentar, nikmatnya selama-lamanya. Tapi kalau kita ingin disenangi orang, disukai orang, kita melanggar sunnah Nabi, mendurhakai Allah, berarti namanya nikmat bawa sengsara. Nikmatnya cuma sebentar, sengsaranya selama-lamanya. Kalau orang pilih konsep sengsara bawa nikmat, cerdas atau bodoh itu Bu Vina? Cerdas, Ustaz. Orang memilih nikmat tapi sengsaranya lama resikonya. Kira-kira cerdas apa bodoh sekali itu? Bodoh banget, Ustaz. Nah, itu coba lihat. Dalil kan jelas kan? Jangan campur adukan hak dan batil. Itu dalil pertama. Dalil kedua, sesuatu yang dikatakan Nabi bid'ah, dosa tidak? Dosa. Nah, Allah di surat 5 ayat 2 di sana ada kalimat, ya, kata Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam perkara kebaikan dan takwa, dan jangan kalian tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Kalau dosa boleh tolong menolong enggak? Enggak boleh, Ustaz. Nah, tapi saya nggak enak loh Bu. Nah saya tanya sama ibu. Ikatan kekeluargaan dengan ikatan sebagai istri bagi suami, mana yang lebih mengikat Bu? Istri suami, Ustaz. Nah, Bukan? maka saya tanya. Kita kakak adik, emang nggak enak sih. Tapi kan dia tidak bisa maksa kita seperti suami istri kan? Iya. Tapi Anda lihat, ya, istri Fir'aun berani menolak Fir'aun. Masa lu enggak? Lihat surat 66 At-Tahrim. Ayat yang ke-11. Ya. Ayat ke-10, 11. Coba lihat. Allah ceritakan 3 perempuan. Ya, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuh wa imra'ata lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihin fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Istri Nuh dan Lut berbeda dengan suaminya yang saleh. Mereka berdua nekat masuk neraka. Catatan. Yang kedua apa? Perhatikan. Nabi Nuh punya syafaat. Nabi Lut punya syafaat. Tapi tidak bisa menolong bininya. Apalagi laki lo. Apalagi kakak lo. Apalagi orang kampung lo. Nah. Paham? Ya, Ustaz. Paham. Itu pertama. Yang kedua. Ayat yang ke-11. Wa daraballahu mathalil ladzina وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Adapun istri Fir'aun, Anda tahu bagaimana kuasanya Fir'aun? Bagaimana zalimnya Fir'aun? Dia punya hulu balak, dia punya macam-macam yang bisa menyiksa siapa yang menentangnya. Tapi wanita ini lebih memilih jannah daripada Fir'aun. Ya, kadang-kadang ibu kan lebay gara-gara cinta. Kan makan tuh cinta. Ya, Ustaz. Jelas? Jelas, Ustaz. Jadi kenapa sih Anda tidak enak? Ya, dan Anda tahu resikonya apa? Asya bintu Mazahim mati di tiang salib. Disalib oleh Fir'aun. Karena Fir'aun kalau orang melawannya, dia gantung di tiang gantungan, kemudian dia salib mereka dengan menyilang potong bagian kanan, kemudian bagian kiri, dan seterusnya. Tetapi coba lihat, istri Fir'aun tidak takut. Tetapi di tiang gantungan dia membaca, dia katakan, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ini yang saya bilang. Istri Nuh dan Lut memilih hidup nikmat, membawa sengsara. Ya, istri Fir'aun memilih apa? Sengsara, membawa nikmat. Gimana Bu? Ya, jelas Ustaz. Beriman tuh jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah kayak air setengah gelas lu, ya. Yang namanya beriman, la ya la, yes ya yes gitu loh. Ya. Yes. Masa sesuatu yang haram
nggak enak gua. Coba saya tanya sama Bu Vina. Hari kiamat kita katakan, kenapa kamu melanggar syariatku? Kita jawab, karena nggak enak ya Allah sama mereka. Allah tanya, yang kasih hidup mereka apa gue? Ya kata anak Medan apa Bu Vina? Sudah menumpang, melotot kentut pula kau. Sudah hidup di bumi Allah, dikasih fasilitas, membangkang Allah demi manusia. Kira-kira kurang ajar atau kurang asem itu namanya. Jelas Bu Vina ya, saya pakai bahasa agak ekstrim karena itu untuk memperkuat keyakinan kita. Ya, hidup ini jelas. Pilihan yang sama-sama ekstrim. Ini namanya ekstremis, ya. Itu namanya ekstremis. Kadang-kadang berapa kondisi ekstrim. Jelas ya? Jelas Ustaz, alhamdulillah. Dan udah sampai jam 11 ya? Oke. Sudah habis dan sudah habis juga pertanyaannya Ustaz. Iya, pas baik. Jadi jelas ya Bu ya? Ibu-ibu, mudah-mudahan Allah pertemukan kita di waktu akan datang. Kita akan bahas kenapa seseorang terhalang dari hidayah. Walaupun nama suaminya Yayat Hidayat. Ya, walaupun nama suaminya Taufik Hidayat. Ya, atau namanya Iya Hidayati, ya, Ati Hidayati. Tetapi kenapa dia terhalang dari hidayah akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Insya Allah tanggal hari Kamis ya. Tanggal 8 ya Ustaz ya. Kamis kedua. Ya. Kamis Insya Allah 8 September Ustaz ya. Insya Allah ya. Semoga Allah, memudahkan kita ya. Ya, saya juga note di ini. Baik. Alhamdulillah. Saya kira cukup ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kajian hari ini Ustadz. Sangat membuka pikiran dan semoga kita bisa mengamalkannya dan bisa istiqomah Ustadz ya. Amin Allahumma. Jazakumullah khair atas partisipasi para jamaah. Barakallahu fiik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita berjumpa lagi pada kajian yang akan datang dengan Ustadz Salim. Insya Allah tanggal 8 September 2022. Dan info kajian akan kami posting pada media sosial kami. Majelis Taklim Overseas Mengaji di FB, Twitter, Instagram, dan Telegram. Terima kasih pada semua pihak yang telah membantu kajiannya hari ini. Dan saya selaku host dari Majelis Taklim Overseas Mengaji, izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.